Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah, mari pertemuan pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Ahkamul Janaiz, yang pada petang hari ini kita sampai kepada bab yang baru, yakni ghuslul mayyit, yakni memandikan mayit atau memandikan jenazah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mau memulai memandikan jenazah, mesti hati kita jangan ada perasaan takut atau berhenti. Kalau kita ada perasaan takut, ya sudah, kita nggak jadi. Jadi kita mau memandikan itu sudah ada niat yang besar di dalam hati. Niat yang besar, yang kokoh, bahwa saya mau memandikan jenazah, saya mau mensucikan jenazah karena ini harus ditanamkan. Kalau tidak, itu nanti juga gimana kita kadang-kadang ada perasaan, wah kayak diprimpengi, kayak diprimpengi, kayak itu ojo nanti diprimpengi. Bob pas bubuk pas sare jam 1 bengi ditekani sing ditusi. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Ketika kita mau memandikan jenazah, ketika kita mau memandikan mayat, pokoknya saya memandikan mayat karena Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa kita baca bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah atau bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dalam bahasa Arabnya niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghuslan mayyit, saya niat memandikan mayit lillahi ta'ala, karena Allah. Andai kata tidak bisa bahasa Arab, itu tidak juga nggak ada masalah. Ya, pokoknya dalam hati Bismillah,
saya mau memandikan jenazah karena amanah. Ini penting ya. Yang diawali dengan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, faida mata al-mayyitu wajaba ala ta'ifatim minan nasi ayyubadiru ila ghuslihi. Bahwa ketika seseorang itu meninggal ya, maka wajib ala ta'ifatin minan nas ya, pada sekelompok manusia ayyubadiru ila ghuslihi ya, untuk mensegerakan memandikan jenazah. Kalau keluarganya ada yang meninggal, nah bagus sekali kalau yang memandikan itu adalah keluarga yang paham terkait dengan fikih ataupun syariat memandikan jenazah. Keluarganya. Kalau putra usahakan ya putra. Kalau putri usahakan juga putri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, garwane meninggal misalnya, boleh kalau ini terkecuali ya, umpama garwane meninggal ya, suami meninggal, kemudian istri ikut memandikan itu boleh, ya justru tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau suami meninggal, garwane itu nangis ya, nggak sempat untuk memandikan jenazah. Jadi sudah bingung dan lain sebagainya. Akhirnya pasrah kepada keluarga yang paham terkait dengan fikih memandikan jenazah. Kakung ya sudah yang memandikan kakung. Ya. Biasanya di kampung-kampung itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kaum ya. Di sini masih ada kaum ya. Masih kaum ya. Kalau misalnya keluarganya ada ahlinya, ada yang bisa fikih mengenai perawatan jenazah, ya keluarganya itu sebenarnya yang paling utama ya. Yang paling utama untuk memandikan jenazah. Ya, kita juga ibaratnya menghormati kaum, Pak kaum suruh istilahnya barengi dan lain sebagainya. Monggo, itu tidak ada persoalan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wa amma wujubul ghusli fali amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi ma hadis, bahwa wajibnya memandikan jenazah itu memang dari sisi syariah, dari sisi tuntunan itu dalam hadis itu ada. Dalam hadis itu ada. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi ya, yang pada waktu itu ada sahabat yang sedang naik haji ya, haji. Sahabat naik haji itu diceritakan dalam hadis pada waktu itu naik kuda. Nah, kemudian jatuh sampai kepada tulang lehernya itu patah. Nah, ini dipirsani oleh Nabi, diketahui oleh Nabi ya. Kemudian Nabi bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah temanmu itu, mandikanlah sahabatmu itu ya, dengan air dan dengan dicampuri dengan daun bidara. Nah, ini salah satu dalil ya, salah satu hadis ya, dalil hadis yang menunjukkan bahwa kita memang ketika ada yang meninggal, maka kemudian sekelompok atau sebagian orang
keluarga atau yang lainnya yang mampu untuk mensegerakan memandikan jenazah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian beberapa hal yang mesti harus diperhatikan di dalam memandikan jenazah. Awalan, yang pertama itu adalah ghusluhu salasan fa'aksaru ala ma yaro al-qaimuna ala ghuslihi. Memandikan jenazah itu setidak-tidaknya itu 3 kali, 3 kali siraman, 3 kali siraman. Satu siraman itu ya bukan berarti satu ciduk kemudian disiramkan begitu, enggak. Satu siraman itu diusahakan itu adalah tubuhnya itu basah semuanya. Tubuhnya basah semuanya. Nah, itu satu siraman. Di sini dijelaskan bahwa awalan, yang pertama ghusluhu salasan fa'aksaru, 3 kali siraman atau boleh lebih, ya, 3 kali siraman atau boleh lebih. Lebih itu di sini disebutkan 5 kali atau 7 kali. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih mendalam, ya memang kalau memandikan kan disiapkan ya rumput rampinya untuk memandikan. Ada air yang suci mensucikan. Boleh air ledeng, boleh air sumur ya. Ya kita siapin ya air ya. Kemudian juga bisa ditaruh di jeding ya. Ya jedingnya boleh 3 ya, boleh 5 ya, atau mungkin lebih ya, silahkan ya. Terkadang ada kemudian ini jedingnya harus 7. Tidak ada yang mengharuskan dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat harus 7 ya. Bahkan kemudian diambilkan di 7 sumur ya, dari yang berbeda ya, misalnya ya malah abot ya, malah berat ya. 3 jeding diambilkan 7 sumur ya, yang berbeda, itu malah berat ya. Jadi itu sekali lagi tidak ada dari sisi pandangan syariah, pandangan agama Islam itu mengharuskan diambil dari 7 sumber ya, sumur, tidak ada. Yang terpenting di sini itu adalah airnya adalah suci mensucikan. Ya. Bisa diambil air sumur, ya, air hujan, ya, air hujan ledeng, ya, dan lain sebagainya. Saya kira daerah-daerah sini itu nggak kesulitan untuk mengambilkan air. Ya. Kita siapkan secukupnya. Jangan lupa, ya, 1 ember itu disiapin ya, 1 air kemudian dicampuri dengan kapur barus ya. Untuk apa? Untuk siraman yang terakhir ya. Untuk siraman yang terakhir itu ya. Jadi banyak jeding ya, ada air-airnya ya. Kemudian 1 jeding itu dicampuri kapur barus ya. Kalau tidak ada kapur barus gimana? Ya sudah, yang lainnya yang sifatnya wangi ya, yang sifatnya harum ya, yang sifatnya harum atau wangi, campur kapur barus ya. Kalau dalam hadis ini memang istilahnya 1 jeding kemudian dicampuri dengan kapur barus yang sudah ditumbuk, yang sudah ditumbuk lembut itu ya, campurkan kemudian diudang. Nah ini nanti untuk siraman yang terakhir. Kemudian juga
tusuk gigi ya, untuk membersihkan kuku jangan lupa disiapin ya. Kemudian juga sabun ya, sampo ya, 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 yang itu memang dipersiapkan ya, disiapin untuk memandikan si mayat tadi. Nah, kembali ke tadi, ketika ubur rampinya itu siap, ya sudah tadi ya kita semuanya sudah niat ya, niat ingsun memandikan jenazah karena Allah. Bismillah misalnya. Kalau bisa bahasa Arabnya silahkan, silahkan ya. Kalau enggak ya cukup Bismillah. Niat ingsun memandikan jenazah ini, silahkan disebut namanya Paijo atau siapa ya, atau Fatimah misalnya, karena Allah. Ya sudah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali ke tadi, usahakan siramannya setidaknya berapa kali? Tiga kali ya. 3 kali itu setidaknya. Kalau dianggap wah ini kurang bersih ini, silakan ditambah, nggak apa-apa. Tapi ingat, diusahakan ganjil ya, diusahakan ganjil. Boleh 5 ya, 7. Saya kira 7 itu sudah sangat bersih sekali ya. 7 siraman itu ya. Kemudian di selang-selangnya itu ada apa pakai sabun itu 7 siraman ya. 1 siraman itu seluruh tubuhnya itu rata, itu 1 siraman ya. Jangan 1 siraman itu ciduk terus seret 1 ya. Artinya karena tidak bersih ya, kalau hanya 1 ciduk 1 siraman selesai 7 ya. Nah, 1 siraman itu adalah seluruh tubuhnya itu basah semuanya. Itu 1 siraman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang lainnya, sanian yang perlu diperhatikan, antakuna al-ghuslatu witron. Nah, jadi memandikan jenazah itu airnya yang istilahnya terakhir ataupun jumlahnya itu adalah ganjil, witir, ganjil. Boleh 3, 5 atau 7 misalnya. Itu yang Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, salisan ayyukrona ma'a ba'diha sidn. Ya, dicampuri ya, sebagiannya atau sebagian air itu daun bidara. Kalau di sini di Jogja, di Indonesia, daun bidara itu apa? Dadap serep Pak, nggih. Dadap serep nggih. Iya. Apa ada? Masih ada di sini dadap serep. Dadap serep ada ya? Di sini masih ada ya. Kalau di sana di Sendowo, di Sleman itu banyak itu dadap serep itu. Dadap serep itu ada ya. Ya, dicampuri dengan dadap serep atau daun sidrin. Ya, daun sidrin. Kemudian juga ma yakumu maqamahu fitamzif ya. Kal ashnan wasabun ya. Juga jangan lupa dipersiapkan harum-haruman ya. Harum-haruman ya, sabun ya dan sejenisnya. Kemudian nah ini ya, diperkecualian ya, dikecualikan ya. Bagi orang yang meninggal dalam keadaan berihram ya, itu tidak boleh diberi wangi-wangian ya, tidak boleh diberi wangi-wangian. Nah ini juga berdasarkan hadis Nabi ya, berdasarkan hadis Nabi ya, ini memang perkecualian. Jadi orang ihram atau ketika pas waktu itu haji kok meninggal ya, maka perkecualian bahwa orang yang berihram ini tidak
boleh diberi wangi-wangian. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. La tuhannituhu, dan jangan kamu beri wangi-wangian pada orang yang meninggal pas ketika itu waktu ihram. Kenapa demikian? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Bahwa besok orang yang berihram naik haji itu pada hari kiamat itu akan dibangkitkan, sama seperti ketika dia itu naik haji. Naik haji bertalbih, istilahnya membesarkan nama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini perkecualian. Tapi kalau orang yang dimandikan pas dia tidak naik haji, maka itu tetap dikasih wangi-wangian. Nah ini bedanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, ini seperti yang saya katakan tadi, ayyukhlato ma'a akhiri ghuslatin minha syai' minat thayyib. Bahwa siraman yang terakhir itu air dicampur dengan kapur barus. Itu digunakan untuk siraman yang terakhir. Dari kanan dulu, kemudian kiri, kemudian diringke, diringke kanan dulu disiram, dari atas ke bawah, diringke ke kiri, disiram dari atas ke bawah. Nanti prakteknya insya Allah minggu depan, masih ada waktu. Ada waktu 2 kali pertemuan lagi kalau nggak salah ya. Satu ya. Sekarang tanggal 15 tambah 7 22 tambah 7 terakhir ya. Iya, berarti 1 kali lagi ya. Nggak apa-apa, nanti besok praktek. Saya tak bawa jenazahnya boneka. Tak bawa bonekanya, kemudian nanti praktek. Ketika ada sisa waktu, ada pertanyaan, silakan. Kemudian juga masih ada sisa waktu, nanti kita tambah dengan yang lainnya. Kembali lagi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi siraman yang terakhir itu adalah air dicampur dengan kapur barus. Ada juga yang berpendapat, gimana Pak kalau siraman yang terakhir itu merang itu diobong ya, merang itu loh, merang diobong terus kemudian abunya dicampurkan air ya, kemudian diudak itu sebagai siraman terakhir. Bagaimana ini? Sekali lagi dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama itu memang ditegaskan bahwa siraman yang terakhir itu adalah air dicampur dengan kapur barus. Ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Gimana Pak kalau misalnya yang meninggal berwasiat, Pak sesuk aku nek mati terus kudu merang dikai air diobong jadi abu, campurkan air, dibelah, disiramkan. Kalau ada wasiat seperti itu bagaimana? Ya kita melihat atau kita memandang apakah wasiat itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai dengan syariat, maka memang wajib dilaksanakan. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat, maka itu mesti kemudian juga tidak wajib dilaksanakan. Kalau sesuai dengan syariat wajib. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Nah sekarang misalnya, ya
ada punya anak laki-laki dan perempuan. Kemudian bapaknya berwasiat, sesuk aku nek mati ya, kuwi sing perempuan kuwi dikeono bagian 3/4, kemudian sing laki-laki dikasih 1/4. Nah, ini wasiat ini kan tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama Islam. Maka ketika ada wasiat yang tidak sesuai dengan syariat, ahli warisnya tetap mengikuti yang sesuai dengan syariatnya. Paham gitu? Ya, paham. Baik. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, khamisan yang kelima. Nah, ini khusus untuk memandikan yang ibu-ibu atau perempuan, yakni naqdud dofair wa ghusluha jayidan. Jadi kalau putri itu digelung ya, maka gelungannya dilepas diarahkan ke belakang. Sini ada bantal ya. Kalau biasanya kalau misalnya putri Nyun Sewu rambutnya panjang gitu ya, biasanya digelung, ya kan? Digelung itu biasanya gelung atau dijiret pakai karet, ya? Digelung ya, dijiret. Nah, ketika itu kalau kita mau memandikan itu dilepas kemudian kebelakangkan. Ya. Nah, ini bagi ibu-ibu, bagi putri. Ya. Nah, sadisan yang ke-6, tasrihu sya'rihi, yakni menguraikan rambut, ya, jadi rambutnya dikebelakangkan. Ya. Sabian yang ke-7, ja'luhu salasa dofair lil mar'ati wa ilqa'aha khalfaha. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika prosesi memandikan sudah hampir selesai atau bahkan mungkin sudah pada akhir ya, jangan lupa rambutnya yang sewu perempuan ibu-ibu itu dibagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Nah, 3 itu dikelabang ya, dikelabang ya. Jadi dikelabang satu tengah, kemudian sini satu, kemudian sini satu ya, dikelabang. Kalau itu rambutnya panjang, anak gundul gimana putri? Nah, kalau gundul ya sudah, nggak usah dikelabang. Masuk gundul terus dikelabang, nggak usah ya. Nah, artinya nggak bisa dikelabang ya. Kalau gondrong, kalau panjang rambutnya itu memang dalam hadis itu kalau khusus putri itu memang dibagi menjadi 3 dan 3 masing-masing itu dikelabang ya. Dikepang ya, dikepang ya, dengan 3 bagian, tengah, sini, kemudian kebelakangkan ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya, untuk wanita ya. Saminan yang ke-8 ya. Nah, ini penting ya, al-bad'u bima yaminihi wa mawadi'ihi al-wudu'i minhu ya. Ketika kita memandikan jenazah ya, itu dimulai pada bagian anggota wudu yang kanan. Ini penting ya, memulainya pertama ya, Nah, inilah istilahnya yang dimaksud mewudukan si mayat. Mewudukan si mayat ya. Jadi ketika kita mulai memandikan, mulai menyiram, maka diawali atau dimulai pada anggota bagian wudu yang kanan. Kanan itu mana? Sini ya. Sini ya. Biasanya kemudian ditutup dulu ini ya, supaya air tidak masuk ya. Kanan dulu siram ya. Siram rata pada bagian anggota wudu dulu ya. Nah, memulainya pada bagian anggota wudu
yang seperti kita melakukan wudhu seperti ibadah sholat ataupun yang lainnya. Nah, berarti yang kita mulainya adalah tangan dulu ya, tangan ini kita kan ketika wudhu ya, tangan dulu, yang kanan dulu dibersihkan ya, pakai air ya 3 kali, kemudian kiri ya 3 kali ya, kiri ya. Setelah itu kemudian gigi atau kumur-kumur ya, biasa itu seperti kalau kita berwudu ya, seperti kalau kita berwudu ya, kemur-kemur ya, atau gigi ataupun dibersihkan kita pakai waslap ya. Oh iya, jangan lupa ya, ketika kita memandikan pakai waslap ya, pakai apa, sarung tangan, itu jangan lupa ya. Nah, soalnya nanti kan juga untuk membersihkan sini ya harus pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Ada nanti itu ya, ada nanti ya. Jadi sekali lagi, al-bad'u bi yaminihi wa mawadihi al-wudu minhu ya. Jadi memulainya memandikan itu pada anggota-anggota wudu terlebih dahulu. Ya, seperti kalau kita wudu ya, kita basahi ya. Nah, itulah yang disebut mewudukan si mayit. Nah, setelah itu baru kemudian yang kanan disiram ya, kiri disiram, diringke kanan disiram, diringke kiri disiram, sehingga basah semuanya. Akhirnya kemudian pakai sabun ya, disabuni ya. Silakan ya, pada bagian bawah perut ya juga dipakai sabun, dibersihkan ya, terus dan seterusnya ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini ya yang ke-8 ya. Tasian yang ke-9. Nah, ayat tawalla ghusl zakari ar-rijal. Nah, inilah hendaknya yang memandikan ketika mayat itu laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Wal unsa an-nisa ya, dan wanita juga wanita. Baik itu yang anak kecil ya. Itu memang secara pokok itu seperti itu ya. Secara syariat kalau wanita juga wanita, laki-laki juga laki-laki ya. Tapi di sini ila ma ustusna, kecuali siapa ketika suami meninggal, wanitanya boleh yang memandikan, itu boleh ya, kecuali. Tapi dalam praktek ketika Rasul itu meninggal, siapa yang memandikan pada waktu itu? Yakni Ali bin Abi Thalib ya. Tapi Aisyah juga pada waktu itu memang ya hanya di belakang ya. Nah, tapi yang utama itu adalah Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Zainab, anak perempuannya Nabi, itu memang yang memandikan bukan Nabi, tetapi memang wanita-wanita yang ada di situ ya. Padahal Zainab juga belum besar pada waktu itu ya. Ya, hanya Nabi memberikan isyarat dan seterusnya ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Dakhala alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pada waktu itu Nabi masuk, artinya istilahnya mendekati ya, mendekati para wanita yang sedang memandikan Zainab ya. Ketika itu memang juga dibalik tabir tapi dekat ya, supaya ketika itu memandikannya itu sesuai dengan syariat agama Islam.
Nah, pada waktu itu nahnu narsilu ibnatahu Zainab, bahwa kami para wanita itu memandikan putrinya Nabi yang bernama Zainab. Faqala, maka Nabi bersabda, irsil naha salasan, mandikanlah dengan 3 kali siraman. Ini kan jelas ya, mandikanlah dengan 3 kali siraman. Au khamsan, atau 5 kali kalau itu memang belum cukup. Au sab'an, atau 7 kali. Au aksaru min dzalika, atau boleh lebih dari itu kalau itu memang belum cukup ya. Belum cukupnya itu bagaimana ya, dirembuk ya. Biasanya idealnya yang memandikan itu satu orang itu ya ada berapa? Ada 5 atau 4 ya. Paling sedikit ada 3, itu sudah untuk ngangkat juga untuk abot ya, 3 paling sedikit ya. Maksudnya 3 orang ya, 3 orang ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian bima'in wasidrin, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Qalat, kemudian ada yang berkata, qultu, saya mengatakan, bitrun, wahai Nabi, dimandikan dengan ganjil ya? Maka Nabi kemudian menjawab, na'am, iya. Nah, penting ya. Jadi memandikan jenazah itu siramannya itu adalah ganjil ya. Kemudian waja'alna fil akhirati kafurun. Nah, pada akhir memandikan itu diusahakan siramannya air dengan kapur bagus. Nah, ini kan sudah jelas juga ya. Kemudian faida faragtuna fa'azinnani, falamma faragna azanahu fa'alqa ilaina haqwa faqal ashir. Jadi Nabi kemudian bersabda, andai kata nanti sudah selesai, Nabi bicara di balik tabir ya, nanti beritahukan saya, maka kemudian saya akan beri kain untuk supaya dililitkan. Nah, betul, Nabi kemudian setelah selesai supaya dililitkan kain itu. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, nah sebelum Nabi itu memberikan kain, ini diberi penjelasan bahwa ketika yang meninggal putri, maka hendaknya dibuat 3 pintalan. 1, 2, 3, dan pintalan itu di kelabang ya, di kelabang, kemudian dijulurkan ke belakang. Nah, setelah itu sudah terjadi ya, kemudian sudah diandui dan sebelumnya sudah disiram dengan siraman yang terakhir kapur barus ya, dan sebelumnya juga sudah digosoi di sabun ya, sampai 3 kali atau 5 kali atau 7 kali ya. Nah, kemudian kan sudah selesai, prosesi sudah selesai, diandui, kemudian dikelabang ya, dan lain sebagainya, baru Nabi menyampaikan kain untuk supaya dililitkan ya, akhirnya kemudian kafani ya, secara syariah. Baik, saya kira malam ini cukup dulu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan Bapak Ibu, monggo. Sambil diminum itu silakan Bapak Ibu. Waktunya masih ada 4 menit atau 5 menit. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Dulu ketika juga kita menjadi rohaniwan Sarjito itu di sana itu pakai selang, ya. Pakai selang, iya, selang yang mengalir ya, malah bagus itu, cepat itu. Ketika kita memandikan Nyun Sewu di bawah perut itu kan juga bisa pakai selang lebih bagus itu ya. Ya. Dan tidak boleh kita itu ketika memandikan itu membuka
atau melihat aurat, tidak boleh ya, melihat aurat ya, ingat ya, tetap harus ditutup, tetap harus ditutup. Kemudian kita rogoh, bagus kalau pakai selang itu. Ya, ya. Jadi kalau itu masih mahram, masih dimakfukan, ya. Artinya anggota keluarga. Ya. Tapi walaupun mahram tetap ibaratnya tidak boleh melihat auratnya, ya. Tidak boleh melihat auratnya. Ya. Nggak boleh malah kemudian kesempatan melihat, ya. Nggak boleh ya. Tetap harus ditutup ya dengan kain, ya. Kita tetap tidak melihat auratnya sampai memandikan jenazah itu selesai. Ya. Bisa dipahami nggih? Ya, berarti insya Allah kita satu kali pertemuan lagi ya. Insya Allah besok kita bawakan bonekanya ya, untuk kita praktek memandikannya. Baik, saya kira ini mari pertemuan ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.